Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Mujahidah cahyaku yang mulia, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, mohon maaf ya, salah WA ya. Saya pikir jam 16.30. Sayang Nyatanya Pak Dos. 15.30. Iya, oke, mohon maaf ya, sama-sama saya maafkan. Baik, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, semakin cepat semakin bagus, nggak bertele-tele. Kemarin Ya, kemarin kita tarhib masih tentang pesona Ramadan. Masih ingat ya? Yang sampai jam 1 malam ya, jam 12 malam ya. Nah, saya kemarin apa namanya ada kisah nih. Mudah-mudahan sih nggak jadi di Hong Kong ya. Ada kawan bagaimana jamaah Ramadan? Tanya sama kawan nih. Ya, ada jamaah yang mungkin karena mungkin keimanan atas atau mungkin juga kesibukan. Beliau dengan entenya bilang, ya Ustadz, Ramadan paling juga ya puasa, taraweh, baca Quran kalau sempat, lebaran. Begitu ya jawabannya singkat. Tapi ini menjadi PR buat kita ya, Mujahidah ya. Makanya saya menemukan ini doa dalam sebuah kitab yang menjadi pesona Ramadan kita. Jadi dream kita ini supaya bagus Ramadannya, maka ini yang kita perlu siapkan. Jadi jangan sampai kita Ramadan udah apa adanya aja tanpa ada dream, nggak ada mimpi. Ya, kalau bahasa orangnya begitu ya. Jadi dream, pray, action. Jadi kita mimpi dulu, kita pengen juga sampaikan proposal kita ini Ramadan bersama Allah, kita dream. Ya, kita dream ya, bahasanya dream ya, gaul dikit lah, bahasa dream ya. Nah, gaul, dream, mimpinya apa nih? Nah ini, mimpinya di halaman ini saya sampaikan adalah nawaina, baca bismillah. Nawaina ma nawahun nabi sallallahu alaihi wasallam washabus saleh min ali baitil kiram was sahabal alam. Artinya apa? Ini dream kita kepada Allah ya before Ramadan. Supaya benar-benar apa kata Allah dalam hadis kursinya, ana indazani abdi bih. Kata Allah tuh. Ya, hadis kursi adalah redaksi Allah tapi lafadznya dari Nabi Muhammad. Namanya hadis kursi. Kata Allah gitu, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambanya puasa biasa aja ya biasa, nggak ada apa, biasa aja. Tapi orang yang Ramadannya pengen bagus, maka dia harus merasakan bahwa Ramadan tamu besar, tamu luar biasa. Ya duyufur rahman duyuf, ya diaful mukarram, duyuf, diap, tamu agung. Bahasa agama tamu agung ya. Kalau kita ambil sebuah hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang beriman Allah hari kiamat maka muliakan tamu. Ini tamu Ramadan tamu kita ya, Bu. Tamu bukan? Ya, tamunya luar biasa pada mujahidah. Bukan sebentar tamunya, tapi sebulan suntuk. Ya. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, karena tamunya ini lama, kita mesti siapin nih. Nah, niatnya yang bagus. Nah, ini ulama kita memberikan niat yang luar biasa. Nanti tolong Mbak Septi bisa di-share ke kawan-kawan supaya bisa dibacakan. Ini awalnya nggak ada harokatnya. Jadi santri saya bikin harokatnya supaya bisa menjadi dream kita. Ya, tak kala kawan-kawan di Hong Kong lagi down, baca ini semuanya supaya terngecaskan hatinya gitu. Waduh, puasa lagi lemas nih, baca ini, begitu ya kita. Ngecas lagi tuh ya. Waduh, baru pulang jam sekian nih belum terawih, baca ini biar gampang terawihnya begitu ya. Waduh, lemas banget nih Ustadz nih, mau sahur ngantuk banget nih, gimana mau tahajud, baca ini, begitu kira-kira ya. Jadi ini ibarat ngecas ya, ngecas doa kita kepada Allah supaya selama Ramadan nih kita benar-benar istiqomah dalam ibadah Ramadan. Nah, ini niatnya luar biasa nih. Nawaina manawahun nabi. Jadi kita niat Ramadan seperti niatin Nabi. Oh, Mbak luar biasa niatin Nabi Ramadan. Luar biasa kan? Kalau kita baca hadis, panjang lagi ntar tuh. Rasulullah sampaikan, ya sebentar lagi wahai sahabat dalam hadis Bukhari, wahai sahabat, sebentar lagi akan datang Ramadan yang Allah belenggu setan, ya Allah buka pintu surga, ya Allah berikan kemudahan, lipat gandakan pahala, ada malam qadar, macam-macam tuh Rasulullah sampaikan. Ini diantaranya. Kita bagian niat Ramadan seperti niat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin. Gitu niatnya jangan. Bagaimana puasa? Ya gimana biasa aja. Berarti nggak punya dream tuh.
nggak punya mimpi Ramadannya biar bagus. Yang kedua kata beliau wasal saleh. Jadi kita niat puasa, niat Ramadan seperti niatnya orang-orang soleh yang mulia, keluarga Nabi yang mulia dan para sahabat. Luar biasa mujahidah. Ya, begitu niatnya niat sahabat yang udah pasti masuk surga. Minimal kita kecipratan masuk surga. Amin ya Rabbal. Alamin. Begitu, namanya kan boleh aja. Mimpi kan katanya gantungkan mimpimu setinggi langit, betul nggak? Ya, maka mimpi kita gantungkan yang tinggi seperti niatnya para sahabat Nabi. Begitu. Jadi Ramadan kita punya mimpi yang bagus, punya dream, punya positive thinking kepada Allah. Walaupun maaf saya tahu kawan-kawan di Hong Kong nggak semudah kami di Indonesia, betul nggak? Oke, Ustaz. Ya, tapi nggak apa-apa niat kita kan harus tinggi, bagus. Ya, biar dapat pahala walaupun belum dikerjain. Apalagi wa nawainal qiyam bil haqqis siyam. Ya, jadi kita niat nih Ramadan, niat untuk qiyam, untuk upgrade di puasa Ramadan. Nah, puasanya alal wajhil ladzi yurdi malikal alam. Jadi puasa kita puasa yang Allah ridhoi. Bukan puasa yang setengah-setengah. Nah, ini kita minta, Mbak, kalau Allah udah reda puasanya, enteng di bawahnya. Walaupun ke pasar pagi sore, ya, nenteng beras, nenteng macam-macam, Allah reda gampang. Kuat begitu kira-kira ya. Ya. Kenapa? Karena Allah redo. Kamu kalau nggak redo, ya baru jam 10 aja udah meletoy, udah lemes. Ya enggak? Udah lemas tuh puasanya kalau nggak ada Allah. Tapi kalau kita puasa, Allah redo, semuanya gampang. Ya, semuanya mudah. Ya, nggak tergiur sama jus alpukat di siang hari di Koswebe. Ya, nggak tergiur tuh. Perutnya kuat menahan lapar, naik tangga ke apartemen majikannya. Betul nggak? Begitu. Ini kira-kira bulan puasa musim hujan panas ya? Masih dingin, Ustaz. Oh, dingin. Apalagi musim dingin. Allah kasih kekuatan yang prima tuh. Allah ridho kuat, prima. Ya, Masya Allah. Kan Allah ridho yang punya kita kan Allah ya. Nah, itu kita minta begitu Mbak biar saya menyambungnya kemarin pesona Ramadan itu ada. Kita merasakan gitu. Nanti saya pengen takala Ramadan testimoni insya Allah kita ketemu Kopdar di tanggal April insya Allah ya. Nah, merasakan testimoni itu. Ya, merasakan bahwa ini luar biasa nih Ustaz. Pesona Ramadan tahun ini luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat dream yang begitu indah. Kalau bahasa gaulnya positive thinking. Ya. Udah walaupun puasa lagi nih. Aduh berat lagi nih, dingin inilah. Udah pokoknya kita minta Allah redho. Kalau Allah redho, puasanya nyaman. Pancen oye. Kata iklan, pancen oye. Apa tuh artinya, Mbak? Pancen oye. Oke. Nah, ini yang ketiga, Mbak. Wa nawaina al-muhafadzata 'alal qiyam. Kami niat untuk bisa menjaga qiyam. Tuh, qiyam menjaga malam, Mbak. Ya, menjaga salat malam, menjaga malam ya tarawihnya, ya tadarusnya, ya bakti apa saja yang baik-baik itu Allah gampangin kita tuh bangun malam. Ya enggak? Apalagi wahibdul jawarih. Allah mulai kita menjaga anggota jawarih, anggota badan kita. Mata, telinga, mulut, tangan, ya, daripada dosa, ya. Tangan gitu gambarnya. Allah gampangin tuh. Enggak nge-share yang bikin orang sakit hati ya, Mbak ya. Mulutnya enggak lemes ya, Mbak. Mulutnya enggak nyos-nyos begitu ya. Puasa enggak bisa ya. Puasanya puasa, dia enggak makan minum, tapi mulutnya kalau belum ngomong 2000 kalimat belum berhenti. Mama. Ya. Nah, kita minta sama Allah gampang tuh qiyam bangun malam ya. Kalau berat-berat Allah gampangin pokoknya ya. Allah gampangin. Nah, itu kira-kira. Niat kita begitu, Mbak. Apalagi niat kita sama Allah wa nawaina tilawatul Quran. Kita niat untuk bisa baca Al-Qur'an.
Al-Quran. Quran. Aduh Ustadz, capek nih, baru pulang kerja, majikan lagi di rumah mulu nih, nggak bisa membaca misalnya. Tapi Allah gampangin, mungkin digampangin bisa dengan pakai handset ya misalnya. Allah gampangin kita, oh jangan cari Allah lah gitu. Makanya kita ngomong dulu ke Allah. Ya Rob, mudah-mudahan puasa ini saya bisa baca Quran, bisa hatam. Tuh, Mbak ya. Ya dream aja saya bisa hatam kalau sehari kan ada one day one juice tuh. Ya, mudah-mudahan bisa sebulan hatam, alhamdulillah. Begitu. Ada dream, ada mimpi kita untuk bisa niat Ramadan bisa baca dan hatam Quran. Amin ya rabbal. Alamin. Yang punya mata siapa, Mbak? Yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih mulut? Allah. Nah, ini kita minta sama Allah biar mata kita gampang ngeliat Quran, mulut kita gampang baca Quran. Asik ya, asik ya? Asik. Biasanya lamaan ngeliat HP apa ngeliat Quran? HP. Dua-duanya. Ya, mudah-mudahan nanti Ramadan kayaknya ama ngeliat medsos tuh, udah nggak perlu gitu. Kayaknya begitu. Pokoknya Di HP, Ustaz. apanya? Al-Qur'annya ada di HP juga. Iya, artinya nggak enak ngeliat medsos, tapi enaknya ngeliat HP Quran, ngeliat Quran di HP, begitu maksudnya. Jadi ada medsos udah kayaknya biasa aja gitu. Kenapa? Iya, yang kita gampang tuh melihat Quran di HP, begitu maksudnya ya. Jadi nggak banyak komen-komen di medsos, kita komennya pakai Quran aja di HP, begitu ya. Seperlunya aja, seperlunya main HP-nya. Jadi selebihnya HP-nya buat baca baca Quran. Biar kita minta sama Allah. Begitu Mbak niatnya. Nanti ini bisa di-share Mbak Septi supaya menjadi dream. Mimpi kita ke Allah. Jadi puasanya enak, enjoy. Kenapa? Kita udah pasrahkan dream kita ke Allah. Dan kita pray dengan doa, action puasanya yang lainnya gampang. Kenapa? Karena dream kita sudah kita sampaikan kepada Allah lewat kita doa ini. Apalagi dream kita, wakah dzikri, memperbanyak berzikir. Nah, ada teman ngajak ngobrol, ya kita malas itu malah. Tapi Allah gampangin tuh baca zikir, astagfirullah ya, la ilaha illallah ya, subhanallah, apa aja kita Allah gampangin lah. Ya, biasanya kita kalau pagi itu masih harus ngomong sekian, kan begitu kata ini ya, sekian ribu kata, tapi kita Allah gampangin untuk bisa berzikir, berselawat ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina dan bisa banyak selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mbak, Masya Allah. Wih Ustadz, haus jam segini ya kalau puasa ya. Haus, lapar ya, kering tenggorokan ya. Tapi karena kita udah dream ke Allah, maka insya Allah Allah gampangin tuh mulutnya berzikir. Amin ya Rabbal Alamin. Allah mudahin tuh tangan tuh scrollnya Quran, bukan medsos. Ya, amin ya Rabbal. Allah mudahin ini mulut berselawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bukan ngomongin orang. Sallallahu Muhammad. Bukan marah-marah, bukan, tapi berselawat pada Rasulullah. Itu yang kita minta. Ini bagian penerus daripada kita kemarin. Ini tarhib Ramadan namanya. Ya, bagaimana kita bisa marhaban Ramadan dengan nyiapin nih dream ini. Kita sampaikan nih proposal kita nih menyambut tamu agung Ramadan. Ini diantaranya. Saya pengen ya Rab bisa baca Quran. Saya pengen ya Rab bisa berzikir. Saya pengen ya Rab bisa berselawat. Begitu kira-kira. Kemarin sekarang nih sebelum puasa selawatnya bebas, nggak teratur. Kita planning. Pokoknya selama Ramadan minimal saya 1000. 1000 banyak nggak selawat Bu? Mbak E? 3. Iya. Banyak nggak 1000? Dikit. Yang gampang-gampang aja. Begini, salawatnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Cepat tuh. Kalau sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad itu 1000 cuma 6 menit. Cuma 6 menit. Kalau 1000 pakai sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 6 menit. 6 menit kira-kira lama apa dikit? Dikit. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi ada dream, saya target selawat 1000. Yang tadi yang saya ucapkan contohnya yang gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu minimal begitu ya.
Itu mimpi kita, proposal kita takaran Ramadan besok. Ya, ini doanya nih diantaranya ya. Bisa gampang berzikir, ya gampang selawat dan yang lainnya. Apalagi, ini penting nih. Ini buat emak-emak nih. Gampang-gampang susah. Wa nawaina, kami berniat menjauhi gibah, gosip, adu domba, dusta, dan segala sebab yang haram. Nah ini nih. Benar gak kira-kira yang ini nih? Ya ini nih. Kita minta sama Allah biar dijauhi menggibah. Apa gibah? Gosip. Ngomongin orang. Ya. Dijauhi adu domba. Nah ini nih yang kita kadang-kadang gampang-gampang susah. Mulutnya nggak makan minum tapi ngomongin orang. Mulutnya nggak makan minum tapi adu domba. Mulutnya nggak makan minum tapi gosip, dusta, nauzubillah. Nah ini nih, biar Allah kasih rem nih mulut kita daripada gosip, adu domba, dusta dan segala hal yang haram. Asik nggak nih? Baik. Kepikiran nggak doa begini sebelum puasa? Kepikiran nggak doa ini sebelum puasa? Belum kan? Belum. Pokoknya mau saya puasa, pokoknya bisa puasa aja. Begitu dah. Pokoknya saya ngejebol aja Ustadz. Begitu kan? Padahal ada dream mimpi yang luar biasa ini. Bukan hanya ngejebol. Tapi kalau gosip, kalau domba, ya sarwakene kata orang Sunda tiama ya. Tata kene itu puasanya cuma bisa menahan lapar haus doang. Nah kita belajar tuh ya. Ya. Daripada gosip yang baik ya. Ya bertahap lah. Bahkan ada hadisnya kan. Kalau teman kita bilang gosip, maaf mbak, saya lagi puasa. Begitu aja udah. Oh iya udah berarti puasa. Gosipnya bukan pagi sore, gosipnya malam habis taraweh. Ya bertahap ya, dikit-dikit ya. Namanya juga lagi ikhtiar ya. Ikhtiar, nggak gosip. Gitu ya. Jadi kemarin belum kepikiran, sekarang pikirin nih biar bisa menjauhkan gosip, adu domba, dusta dan lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Asik kan nih? Asik. Kepikiran nggak mana doa kayak begini sebelum puasa? Belum. Nah, nanti di-share bahasa ini. Ya, biar Allah bimbing kita dijauhkan dari yang seperti ini, ya. Next. Wa nawaina kasratas sadaqat. Kami berniat memperbanyak sedekah. Wa muasatil aramil, membantu para janda. Mbak, bantu jandanya muda apa yang tua ya? Yang muda. Oh, kalau yang muda saya mau kalau gitu mah ya. Kalau bantu janda yang muda ada dua niat. Niat pengen bisa menikahinya dan niat ngebantu. Tapi kalau niat janda tua, tulus biasanya. Nggak ada niat yang lain. Tulus bantu niat janda yang tua. Ya, gitu. Nah, ini. Mbak, kalau nggak diniatin sedekah, susah. Susah. Contoh begini, kalau nggak diniatin nih. Kita buka puasa, misalnya Mbak di tempat majikan atau di tempat begini, nggak ada niat sedekah. Itu makanan buka puasa, kita udah kenyang, habis taraweh, lupa bagi yang lain. Kenapa? Karena nggak ada niat sedekah. Coba kalau kita niat sedekah, kita Allah gampangin, nggak lupain, ngambil sisa buka puasa kita bisa bagi yang lain. Begitu. Kalau kami ini di Indonesia, kalau nggak ada niat sedekah, habis buka puasa, sisa gorengan, sisa rujak, sisa lopis, campur dan sedekah, nggak mau bawa ke masjid, lupa mulu. Akhirnya tuh makanan buka puasa basi Mbak sampai sahur. Bener nggak? Ya makanya Mbak yang di sana ini niatin biar banyak, biar mau sedekah ada yang nerima sedekah kita. Ya enggak? Kalau nggak niatin siapa yang nerima di Hong Kong yang niat makan sisa gorengan kita? Ya. Tapi kalau kita niat sedekah ada aja tuh. Kita habis buka puasa, teman datang, ini jatah ente. Nah gitu. Jadi ada yang bantuin tuh sedekah buka puasa kita, ada yang makan.
Begitu. Ya, niatin sedekah ya. Bantu janda, ya, apa yang bukan saudaranya di kampung, apalagi janda tua, Pak Bu Le kita mungkin udah nggak ada suaminya, bantu ya, bantu mereka karena mereka biar khusus sholatnya, biar khusus puasanya karena dia kalau udah ada buat makan, buat buka puasa, buat sahur, enak dia khusyuk, didoain kita yang banyak. 2 meter doa kita makasih do, berkah do, sehat do, begitu kita ya. Iya karena bantu janda-janda di samping kita tuh. Tanya tuh kita punya tetangga yang udah tua kita bantu mereka ya walaupun hanya ya 1 bungkus kurma buat buka puasa apalagi orang masakin ya dan yatim nah yatim ya begitu ya usaha saya juga masih butuh iya semua juga duit mah nggak ada yang nggak butuh jangan kita yang pas-pasan orang kaya juga makin tambah makin butuh duit ya nggak iya karena duit harta nggak ada habisnya mbak haus terus kan ditafsirkan orang kaya dikasih 1 lembah emas minta 2 apalagi kita yang belum punya emas banyak ya ada Mas Parto sama Mas Rohim ya kalau emas lagi mahal ya Mbak emas 20 karat sekarang segeranya 3 juta ya kan kecuali emas yang di rumah ya suaminya ya kan Mas ya Mas Parto Mas Tono ya saya Mas Rohim itu cuma berat doang 60 kilo ya tapi nggak bisa dijual. Nah, begitu ya bantu sedekah tuh. Biar diniatin tuh sebelum puasa supaya dream kita bisa berbagi dengan yang lain. Begitu. Amin ya rabbal. Apalagi dreamnya, dream ini. Wanawaina ya Rab berniat komitmen untuk bisa sholat berjamaah. Ya, walaupun ini kan niat ya Mbak ya, walaupun Mbak di sana mungkin nggak gampang bisa sholat berjamaah, minimal ya hari Ahad libur Allah gampangin ya Mbak salat berjamaah di Cahayaku ya di KJRI di mana-mana begitu biar Allah gampangin Mbak jangan pesimis ya Ustadz doa begini mah nggak kena di Hong Kong nggak boleh gitu yang punya Hong Kong kan Allah juga bener nggak Mbak yang punya iya yang punya Hong Kong kan Allah juga Allah yang maha kuasa jangan pesimis walaupun nggak bisa sholat ya siapa tahu ntar majikannya ya Ustadz majikan saya susah saya sembayang ini nggak sembayang ngumpet-ngumpet ya siapa tahu dengan kita niat begini majikan Allah kasih hidayah Mbak panjenengan bisa dimudahin untuk sholat berjamaah amin ya Rabbal. Iya majikannya kan juga Allah yang nyiptain ya Mbak. Ya udah minta niat aja jangan pesimis ya Ustaz di Hong Kong mah nggak bisa saya begini nggak begitu kan yang punya Allah nanti Allah kasih taufik tuh kepada majikannya oh apa manggilnya apa majikan sama Mbak Cece ya Cece kamu lagi puasa ya oke silakan Cece sholat silakan Cece puasa ini duitnya buat buka puasa wih amin ya robbal. Oh, amin ya rabbal alamin. Iya, gitu. Cece nih silakan nih buat beli sajadah. Nih buat kamu sholat. Kamu boleh sholat di sini. Tuh, asik nggak tuh? Asik nggak? Asik. Iya, makanya dibacain tuh ya. Dibaca doa ini ya. Dibayangin majikannya biar biar apa namanya? Biar nggak marah-marah ya, biar bisa boleh sholat ya. Begitu. Nah, apalagi nih? Ya ini nih penting nih. Kita berniat nih Ramadan biar bisa menjaga malam-malam Ramadan. Ya, ini kata Mbak ini lagi Ustaz. Di Hongkong mah susah. Ya, Mbak kan bisa juga kan tidurnya kan malam-malam kebanyakan ya. Iya. Iya, malam-malam bisa sambil zikir, sambil selawat, sambil ngaji ya. Daripada nggak bisa tidur, udah Allah gampangin bisa qiyam. Walaupun bukan di masjid ya. Bisa bangun tuh di malam harinya ya. Begitu, Allah gampangin. Ada kan yang pernah umroh? Mbak, ada yang pernah umroh? Nah, minta sama Allah biar bisa umroh di Mekah, Madinah ya. Enggak. Maksudnya di sini ada yang pernah umroh enggak? Cahayaku. Ada. Lihat di orang umroh. Walaupun baru nyampe. Ah? Ada Ustaz, ada yang mau berangkat juga Ustaz. Ada yang mau berangkat. Alhamdulillah. Nih yang
Ya doain biar gampang yang berangkat ya. Berarti umur Ramadan ya. Umur Ramadan kemarin kita udah bahas ya hadisnya ya, seperti pahala haji ya. Oke, Ustaz. Nah, yang pernah umroh coba bayangin. Kita kadang dari Indonesia pergi umroh ke Makkah Madinah baru nyampe di hotel jam 11 malam. Jam 12 malam. Itu jam 3 udah bisa bangun. Kenapa? Dreamnya tinggi untuk bisa salawat di Masjid Nabawi. Semangatnya tinggi untuk bisa salawat di Masjid Haram. Padahal tidur baru 2 jam. Ya enggak? Kenapa? Karena ada dream, Mbak. Ada mimpi yang kuat. Ingin bersama Allah lewat sholat. Begitu. Sama nih. Walaupun di Hong Kong. Tapi punya mimpi yang kuat untuk bisa menjamu Ramadan. Allah gampangin bangun malam. Insya Allah ya. Ya kalau nggak ada mimpi. Masa Allah kasih. Ya kagak ya. Nah ini yang terakhir nih. Tuh. Walailatul Qadri. Tuh. Ya hamba Allah mudahkan bisa menjaga malam Lailatul Qadar. Tuh. Sepanjang malam. Bukan Lailatul Qadar. Keder. Bukan Qadar. Malam-malam nyari apa tuh? Promo-promo. Ya, itu Qadar bukan Lailatul Qadar. Qadar namanya. Ya. Nah, upayakan di akhir-akhir Ramadan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar dapat malam Lailatul Qadar ya. Karena pahalanya, Mbak, sama dengan khairun min alfi syahr. 1000 bulan. Kurang lebih 82 tahun. Ada nggak di situ yang umurnya 80 tahun? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Berarti kalau kita bisa mengisi malam-malam Ramadan, pahalanya seperti mendapat pahala 82 tahun. Amin ya Rabbal. Amin. Dosanya wes bablas dosane. Wes bablas masalahnya. Amin. Wes bablas sakite. Amin. Wes bablas hutange. Amin. Wes bablas jomblowe. Orang ada jomblo, Tat. Ada yang jomblo nggak? Ada. Ya, minta sama Allah di Ramadan. Biar nanti tak kalah pulang liburan Syawal, pulang di rumah langsung nikah. Ada calonnya, amin. Kurang terima dia kan Yang belum punya anak, Allah gampangin punya anak, amin. Amin. Yang belum punya rumah, Allah kasih rumah yang berkah, amin. Amin. Yang usaha pada berkah, amin. Yang punya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Keluarganya kabul hajatnya, amin ya Rabbal. Nah ini Mbak yang terakhir, jangan lupa Abi baca itu wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, baca bisil Fatihah, baca Fatihah. Ya supaya tadi doa-doa tadi yang pertama sampai akhir Allah gampangin semua. Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Nah, jadi habis baca tadi niatnya baru Al-Fatihah. Biar Allah gampangin mimpi kita bisa menjamu tamu Ramadan. Saya kira cukup sekian pada soal ini. Tinggal nanti Mbak Septi mohon di-share ya. Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Biar jadi doa kita nih sebelum Ramadan, biar Allah gampangin nih semua hal-hal yang kita bisa menjamu Ramadan ya dengan kualitas yang paling bagus. Dengan cara Allah ya. Jangan pesimis ya Mbak Jangan pesimis, harus optimis. Ya, karena belum tentu kami juga di Indonesia ini yang gampang-gampang juga kadang susah sembayangnya. Tapi Mbak yang susah di sana waktunya, tapi Allah gampangin ibadahnya. Asik nggak? Asik nggak? Asik. Asik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi amal baik, menjadi mimpi kita ke Allah, dream kita ke Allah sebelum Ramadan. Sehingga Ramadan kita bisa menjamu tamu Ramadan dengan kemudahan dan keberkahan. Amin. Ustadz. Ada siap? Ustadz Afan, saya ingin bertanya, ini pertanyaan teman tapi beda dari tema kajian hari ini. Okay. Jadi ada teman bertanya kalau hukumnya menyimpan bulu hewan di rumah gimana Ustadz? Hewannya yang kucing gitu Ustadz. Buat apa ya? Hah? Hukumnya menyimpan bulu kucing. Niatnya apa? Niatnya apa? Kayak Gak ada niat sih Ustadz, karena kan itu si teman itu ada kotak-kotak kecil bentuk kucing, terus dimasukin bulu buat gantungan tas kayak gitu Ustadz. Ya, baik, Bismillah. Tentang menyimpan sesuatu yang halal tanpa niat apa-apa, insya Allah boleh kan, halal. Kecuali mungkin bulu-bulu yang diharamkan, bulu anjing, babi itu nggak boleh kan. Yang penting nggak ada niat apa-apa, yang mungkin hobi dan yang lainnya. Yang penting ini halal. Ya, nah. Tapi juga lihat, kedua, maaf bulu-bulu tersebut kan masalah kesehatan dicek juga. Mesti dibersihin dulu, bukan sekedar ngambil. Kan nanti kan juga ada bakteri-bakteri, mesti juga dilihat tentang kebersihan tersebut ya. Yang penting prinsipnya menyimpan apa saja yang halal boleh. Ya, kan itu kertas kan juga dari bulu-bulu kan? Iya Ustaz. Ya kan, bulu-bulu. Bahan baju ini bulu-bulu juga nih peci ini kan, bulu-bulu juga kan? Ya kan? Iya kan bulu juga nih kan, serabut nih baju kan bulu benang kan, benang juga bulu. Yang penting halal, nggak ada apa-apa, niatnya baik kan Allah, nggak ada niat apa-apa minta sesuatu jimat apa, insya Allah boleh. Tapi kalau niatnya yang halal tadi bulu-bulu niatnya ada sesuatu yang magic itu ya nggak boleh. Berarti kan dia menduakan Allah. Ya nggak boleh kan? Jadi harus semuanya yakin hanya Allah. Ya begitu Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Siap. Ada lagi? Cukup? Ustadz minta doa buat saudari kami, insya Allah hari Rabu besok mau pulang seterusnya ke Indonesia. Mohon doanya Ustadz, semoga di perjalanan Allah lancarkan, Allah mudahkan seperti itu. Amin. Baik, kita doa bareng-bareng ya, global ya. Yes, Astagfirullahaladzim, hamdalillah, hamdan namin, hamdalillah, fina muhyukat imazida, Allahumma sallam Muhammad. Ya Rabbana, sejamaah kami akan pulang selamanya ke Indonesia, semoga berkah usianya, berkah rezekinya, sehingga di Indonesia bisa mencari rezeki yang halal, yang mudah, gampang. Ya Rabbana, yang sedang sakit sembuhkan penyakitnya, yang sedang sekolah mudahkan sekolah dengan sukses, yang sedang pesantren mudahkan pesantren dengan sukses, yang sedang kuliah mudahkan kuliah dengan sukses, yang belum bekerja Allah kasih pekerjaan yang halal berkah, yang sudah bekerja Allah berkahi usaha pekerjaannya. Wabil khusus jamaah kita di Mujahidah Hongkong ini, cahayaku semoga nyaman kerjanya, nyaman ibadahnya, nyaman bertemannya, dapat teman-teman yang soleh-soleha, yang bawa kebaikan, dijauhkan dari teman-teman yang maksiat, teman-teman yang buruk. Dan Allah bimbing kita semuanya untuk istiqamah. Ya Allah, yang punya hutang gampang bayarnya, yang punya piutang gampang nagihnya, yang punya masalah Allah mudahkan masalah-masalahnya, ya sedang ngebangun rumah Allah mudahkan, yang punya masalah mudahkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Semoga Ramadan ini lebih bagus dibanding sebelumnya dengan niatnya tadi yang kita sudah ajari, yang sudah kita kaji. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus membacanya, mendoakan. Semoga Allah mudahin semuanya. Orang tua kita yang sudah wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi alam kuburnya, dan nantinya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mbak Seti dan kawan kamu jadi cahayaku, mohon maaf lahir batin. Semoga doa tadi dibaca terus ya, supaya menjadi spirit buat kita. Ya, datang Ramadan, Allah kasih kita kemudahan untuk bisa menggapai spirit of Ramadan. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Wa iyyakum. Sama-sama. Malam pertama, Hari terakhir.